Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagi pengalaman saya ketika belajar nahwu dan saya aplikasikan saat membaca kitab kuning. Nah, namun sebelum saya melanjutkan videonya, saya ingin memberikan contoh lafaz Zaidun kepada kalian. Nah, sebelum saya lanjutkan videonya, coba tebak dulu Zaidun ini isim apa? Nah, ketika kita belajar nahwu, kita kan dijelaskan mengenai banyak sekali sudut pandang. Sehingga ketika saya sekarang sebagai pengajar sih, ketika mengajarkan nahwu kepada anak didik saya itu memberikan banyak sekali sudut pandang kepada mereka. Misalkan isim itu dibagi berapa. Nah, ketika mereka itu tidak paham mengenai isim itu ada berapa, saya memberikan sudut pandang. Misalkan mobil itu dibagi berapa sih? Nah, sehingga dari sini mereka itu mulai sedikit ada gambaran. Jadi mobil itu kalau dilihat dari bahan bakarnya, mobil itu dibagi menjadi dua. Ada mobil bahan bakar minyak, ada mobil bahan bakar listrik gitu. Kemudian mobil jika dilihat dari kelas penggunanya, maka mobil ini dibagi menjadi dua. Ada mobil yang digunakan oleh kelas umum, ya maksudnya itu rakyat biasa. Ada mobil elit, yakni digunakan oleh orang kaya, pejabat dan yang lain sebagainya gitu. Kemudian mobil jika dilihat dari apanya itu, ya pokok dilihat dari sudut pandang apa saya bingung. Itu mobil juga dibagi dua. Ada mobil kendaraan pribadi, ada mobil transportasi umum gitu. Dan berbagai sudut pandang lainnya. Nah, sehingga ketika saya menjelaskan isim itu ada berapa? Isim itu dilihat dari mananya dulu, ya. Kalau dilihat dari segi i'rabnya, maka isim itu dibagi dua, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Kemudian isim jika dilihat dari sisi nakirah ma'rifatnya ya dibagi dua, ada isim nakirah, ada isim ma'rifat gitu. Kemudian kalau dilihat dari maknanya dibagi menjadi tiga, ada isim mufrad, ada isim tasniyah, ada jamak seperti itu. Nah, hingga dari sini mereka atau anak didik saya itu mulai sedikit paham mengenai isim. Nah, kembali ke pertanyaan saya yang awal, Zaidun itu isim apa? Nah, isim apa? Nah, sehingga Zaidun ini kalau menurut nahwu itu bisa macam-macam ya jawabannya. Zaidun ini yang pertama bisa menjadi isim mu'rab karena dia bisa menerima i'rab rafa, nasab serta jar. Kemudian yang kedua, Zaidun ini bisa disebut sebagai isim ma'rifat karena dia termasuk isim alam atau isim yang menunjukkan nama seseorang. Kemudian yang ketiga, Zaidun ini bisa disebut sebagai isim mufrad karena dia menunjukkan makna satu. Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, sehingga dari sini ketika kita aplikasikan saat membaca kitab, maka kita itu butuh banyak sudut pandang saat membaca kitab. Nah, selain dari sudut pandang ini isim apa, ketika membaca kitab itu juga kita mesti tahu ini dibaca rafa, nasab, jar atau jazm. Makanya saat kita membaca kitab itu harokat terakhirnya itu terserah kita. Mau dibaca dun, kalau dan itu jelas ya, misal ada alifnya, mau dibaca din atau disukun itu terserah kita. Namun kita itu harus tahu kaidah yang ditetapkan. Itu aturannya. Kaidah nahwu, kaidah shorab itu tetap kita harus perhatikan. Gitu ya. Misalkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini ya yang saya bawa. Ini di halaman berapa ya kemarin itu? Di halaman 43 kitab syarah Ta'limul Muta'alim. Di sini ada redaksi qila yahtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi salasati. Dikatakan saat seseorang itu ta'allum atau belajar, wa tafaqquh ya sama sih maknanya belajar atau mendalami ilmu agama. Itu dia butuh untuk mendalami atau bersungguh-sungguh dalam tiga hal. Ila jiddi salasati ya. Yang pertama al-muta'allimi, bacanya itu al-muta'allimi. Itu ya. Kemudian di bagian syarah ini ada keterangan bil jarri. Jadi lafadz al-muta'allimi itu dibaca jar. Kenapa? Ala annahu badalun minas salasati. Karena lafadz al-muta'allimi menjadi badal dari lafadz as-salasati, yaitu badal ba'dum mingkul. Ya kan? Gitu.
Nah, kemudian di sini ada keterangan tambahan atau keterangan lanjutannya, wa yajuzu ar-raf'u wan nasbu aidon. Selain dibaca rafa, lafat al-muta'allim ini juga bisa dibaca rafa, bisa juga dibaca nasab, bisa al-muta'allimu, bisa al-muta'allima. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu kalau musonef yang mensarai kitab Ta'limul Muta'allim ini memberikan pemahaman kepada kita, kalau membaca kitab itu terserah yang baca. Ya, terserah kalian. Pokok kaidah nahwu, kaidah shorab itu harus diperhatikan. Jadi kalau kalian baca rafa, alasannya kenapa? Kalau asal alasannya masuk akal, oke. Dibaca nasab, alasannya apa? Dibaca jar, alasannya apa? Pokok kalau sesuai dengan aturan nahwu yang berlaku itu sah. Boleh gitu. Sehingga orang yang bisa baca kitab dengan berbagai sudut pandang tadi, bisa dibaca rafa, nasab, jar, dan dia tahu semua alasannya, maka dia termasuk orang yang cerdas kalau menurut saya. Ya, jadi seperti itu untuk pengalaman saya mengenai cara mengaplikasikan nahwu ke dalam kitab kuning. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.